Pengusutan kasus 3 hakim yang jadi tersangka kasus suap Ronald Tanur berujung pada penemuan harta benda tidak sah senilai 1 triliun di rumah salah seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang bertugas dalam mengurus kasasi kasus ini. Oke, itu baru kasus Ronald Tanur. Belum lagi yang jadi sorotan setelah hakim ketua dalam kasus Harvey Moise memberikan vonis yang begitu ringan, yakni 6,6 tahun penjara untuk kasus korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Miris. Pihak yang seharusnya menegakkan keadilan justru mencoreng martabat peradilan. Tapi sebenarnya apa itu suap? Secara sederhana, suap itu adalah pemberian uang atau barang terhadap penerima suap agar yang bersangkutan dapat mengubah keputusannya. Dalam sistem peradilan, praktik suap tentunya sangat berbahaya. Sebab bila hakim ataupun pihak-pihak yang punya posisi strategis di dalam sistem peradilan menerima suap, maka setiap keputusan hukum yang berlangsung di pengadilan tidak bisa dipercaya objektivitas keadilannya. Tentunya dengan adanya suap, keputusan hakim bisa saja berubah dan berpotensi untuk memberi keringanan terhadap para pelaku kejahatan. Akibatnya apa? Sistem hukum akan menjadi rusak dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah akan semakin berkurang. Salah satu contoh konkret terhadap sifat korosif praktik penyuapan tercermin dalam putusan hukum Ronald Tanur, tersangka kasus penganiayaan yang berujung pada penghilangan nyawa kekasihnya, yakni Dini Sera Afrianti pada tahun 2023 lalu. Dalam kasus ini, Erin Tuah Damanik, selaku Hakim Peradilan Negeri Surabaya, ditetapkan sebagai salah satu tersangka karena memutus vonis bebas Ronald Tanur. Padahal kalau kita bicara background pendidikan, Hakim Erin Tuah Damanik adalah hakim senior, tercatat sebagai hakim kelas 1A di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pangkat golongan Pembina Utama Madya. Pendidikan terakhirnya adalah Magister Hukum di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Damanik memulai karirnya sebagai pengacara, hingga akhirnya ia memilih bergabung dengan sistem peradilan. Dalam jejak karirnya di sistem peradilan, ia sempat dipercaya dalam menangani kasus-kasus besar. Salah satunya adalah ketika ia bertugas di Medan, ia sempat dipercaya untuk menangani kasus pembunuhan dari Hakim Jamaluddin. Dalam putusannya, ia menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap istri Jamaluddin, Zuraida. Selain menangani kasus besar, ia juga dipercaya untuk menjadi Humas PN Medan sebelum akhirnya ia pindah ke PN Surabaya pada tahun 2020 lalu. Dalam kasus yang menjeratnya, Damanik selaku hakim yang bertugas dalam kasus pembebasan Ronald Tanur terbukti menerima suap melalui perantara dengan total mencapai miliaran rupiah. Selain Erin Tuah Damanik, Hakim Heru Hanindyo sebagai salah satu dari ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur juga didakwa atas penerimaan suap dan gratifikasi. Sebagai Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo merupakan hakim yang memiliki 3 titel hukum yang mengesankan. Sebelum bertugas di Surabaya dan terjerat kasus suap yang mencoreng namanya dan sistem peradilan Indonesia, Hakim Heru Hanindyo telah bergelut cukup lama dalam lingkup peradilan Indonesia. Ia mulai meniti karirnya ketika bertugas sebagai hakim pertama muda di PN Gianyar, Bali pada tahun 2008. Nah, usai dari situ karirnya pun kian melesat dan pada tahun 2019 ia diterbangkan ke ibu kota untuk bertugas di PN Jakarta. Tapi semuanya itu sia-sia. Dalam penyelidikan pihak berwenang, hakim nonaktif PN Surabaya ini didakwa atas tuduhan penerimaan suap yang mencapai miliaran rupiah. Secara khusus pengadilan mendakwa Heru karena diduga menerima uang suap dalam bentuk mata uang rupiah dan beberapa mata uang asing. Secara rinci, ia diduga menerima 104,5 juta rupiah, 18.400 dolar Amerika, 19.100 dolar Singapura, 100.000 yen, 6.000 euro, serta 21.715 mata uang rial. Bila ditotalkan berdasarkan asumsi kekuatan rupiah pada angka 15.500 per dolar Amerika Serikat, maka Heru Hanindyo kemungkinan besar mendapatkan keuntungan suap sekitar kurang lebih 800 juta rupiah. Satu lagi dari 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur adalah Hakim Mangapul. Hakim Mangapul salah satu dari 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjerat kasus suap vonis bebas terhadap Ronald Tanur, lahir di Labuhan Batu, Sumatera Utara pada 23 Juni 1964.
Ia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan pada tahun 1989 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Pembangunan Pancabudi pada tahun 2016. Sebelum bertugas di PN Surabaya, Mangapul punya karir panjang di sistem peradilan Indonesia, termasuk menjadi PLT Ketua PN Tebing Tinggi di tahun 2021. Ia bergabung dengan PN Surabaya pada tahun 2022, menjabat sebagai Hakim Mediator di kelas 1A khusus. Namun, namanya kini tercoreng setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai salah satu tersangka kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Mangapul yang semula menyangkal keterlibatannya, akhirnya mengakui perbuatannya saat istrinya, Marta Pangabean, menyerahkan uang tersebut kepada penyidik. Dalam kesaksiannya, Marta menjelaskan bahwa ia menemukan uang dalam sebuah tas hitam di apartemen Mangapul setelah dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Alasan Mangapul lucu, ia hilaf terima uang. Belakangan Mangapul dinilai berbagai kalangan itu sebagai hakim super mafia di Pengadilan Negeri Surabaya. Pasalnya menjelang pensiun, dalam sepekan ia membebaskan 2 orang terdakwa dalam perkara pidana yang berbeda. Saat masih bertugas di Balikpapan, Mangapul juga pernah memvonis bebas terdakwa Victor S. Bahtiar yang terjerat dalam kasus pidana mafia kepailitan. Selain ketiga hakim PN Surabaya, sistem peradilan Indonesia juga meninggalkan jejak kotor pada citra Hakim Ghazal Basaleh selaku Hakim Agung Mahkamah Agung. Ghazal Basaleh pada tahun 2022 yang lalu didakwa atas tuduhan penerimaan suap pengurusan perkara di MA dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ghazal Basaleh beserta rekannya selaku pihak berwenang di MA terbukti menerima uang dari sejumlah pihak yang bertentangan dengan jabatannya secara bersama-sama dengan pihak lain. Selain itu, Ghazalba juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Ghazal Basaleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebesar 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Menerima 1,1 juta dolar Singapura, 181 ribu dolar Amerika, dan 9,4 miliar dalam bentuk tunai. Ghazalba juga diduga menerima 37 miliar dari pihak berperkara di MA bernama Jafar Abdul Ghaffar. Akibatnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Ghazal Basaleh. Hukuman ini pun lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK, yakni 15 tahun penjara. Tapi, kalau kita bicara Hakim Agung pertama dalam sejarah yang dipenjara di Indonesia, ada nama Sudrajat Dimyati. Sudrajat terjerat operasi tangan KPK pada September 2022 lalu. Ia terlibat suap perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di MA. Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Dalam persidangan yang digelar pada awal Mei 2023, Sudrajat dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa KPK. Namun, vonis yang dijatuhkan 5 tahun lebih ringan. Hal yang meringankannya karena Sudrajat bersikap sopan selama persidangan dan punya tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Setelah vonis, Sudrajat mengajukan banding dan lagi-lagi hukumannya dipangkas 1 tahun dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Pertimbangannya karena pengabdiannya sejak jadi PNS dan malang melintang sebagai hakim tanpa pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukum pidana. Nah, akibat kasus-kasus hakim penerima suap ini, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia stagnan. Bahkan sempat ada di tingkat bawah. Masyarakat melihat hakim yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan integritas justru terlibat dalam praktik korupsi. Rasa percaya terhadap sistem peradilan secara keseluruhan pasti menjadi luntur. Ujungnya, persepsi masyarakat terhadap budaya korupsi di Indonesia akan semakin memburuk. Sebab, budaya itu telah menyentuh semua instansi tanpa terkecuali instansi yang menyelenggarakan sistem peradilan. Demi mencegah budaya korupsi yang semakin mengakar di semua instansi, diperlukan semacam kekuatan revolusioner rakyat dalam menuntut perubahan tegas dalam sistem penghukuman terhadap para koruptor agar budaya korupsi itu dapat dihentikan. Dari kasus-kasus hakim penerima suap ini kita belajar ya, sistem hukum Indonesia membutuhkan begitu banyak perbaikan. Kasus-kasus yang terungkap seolah menyingkap bahwa keadilan di Indonesia itu masih menyimpan pertanyaan besar.